kita ke apa, Pak? Yang Bapak sembah siapa? Bapak pencipta langit dan bumi atau Yesus? Oke, sudah ya, aku jawab ya. Kristen Jawab menyembah ya, Bapa singkat. ya, melalui Yesus. Karena Yesus jelas mengatakan, tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui dia. Jadi kita menyembah Allah Bapa itu lewat Yesus. Karena Yesus Nah, jelas kita sepakat mengatakan, di situ. tak Kalau seorang begitu pun kita sampai sepakat. ke Bapa kalau tidak melalui dia. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Perkataannya Kalau Bapa yang begitu, mengambil kalau rupa begitu manusia. kita sepakat. Kalau begitu kita sepakat. Kita sepakat kalau begitu. Tetapi kalau ada orang mengatakan Yesus disembah, di situ ada kekeliruan. Makanya muncul pertanyaan. Lu keliru, kamu aja yang keliru. Bah, Vano, karena nggak apa nggak kita mengerti. menyembah Kita Yesus sama dengan pertanyaannya menyembah tadi. Bapa. Vano, karena Sementara, Yesus itu tunggu dulu adalah sebentar, Pak. Sebentar firman-Nya. dulu, Pak. Sebentar dulu, Pak. Udah ngomong tadi Bapak kan? Udah bicara Ya, kan? Vano. Nah, karena Yesus pun berdoa. Iya, Yesus nggak salah. pun dengar dulu. Jangan dulu dipotong, Pak. Supaya apa? Kan penonton banyak ini loh. Bukan hanya seorang dua orang, ya kan? Udah, silakan. Oke, saudara. Jadi di situ Yesus mengajarkan kita. Makanya di Matius 11 ayat 28 sampai 30 Yesus berpesan, "Belajarlah padaku." Oke? Tetapi kalau kita bantah itu menurut saya kacau. Ya. Tetapi yang saya apa di sini tadi, makanya saya tanya Bapak, itu dua oknum atau satu oknum? Kalau Bapak bilang dua oknum, beda, ya kita sepakat di situ, Pak. Sama seperti yang Bapak bilang tadi, Yesus itu jalan. Aku sepakat di situ. Ya. Jadi di situ jangan pernah ya saudaraku di bawah yang ikut menonton ketika kami berdiskusi Bapak Richard, bukan dalam artinya saya benci dia bukan ya, jujur ya. Cumanya kita kalau kita betul-betul pengikut ajaran Yesus, kita percaya dan mengikuti perkataan Yesus aja. Gak usah kemana-mana kita. Kalau memang Yesus mengatakan A, A. Kalau dia berkata-kata B, ya B. Itu aja. Oke ya? Jadi kira-kira begitu yang saya apa ya, saudara ya. Haleluya. Kalau begitu tadi dibilang Bapak, itu dia jalan, kita sepakat di situ. Oke. Lanjut. Oke ya, udah Vano, udah. Ya. Sekarang kita ngaku ya. Jadi gini ya, kita Kristen ya menyembah satu Tuhan, Tuhan yang Esa, Ehad ya, satu bukan dua, bukan tiga ya, yaitu Bapa, Allah Pencipta yang mempunyai firman. Siapakah firman itu? Itulah Yesus firman-Nya ya, yang mengambil rupa manusia. Yesus mengatakan tak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui dia. Jadi kita menyembah Bapa melalui Yesus. Karena dikatakan tidak seorang pun yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui dia. Karena Yesus itu firman-Nya Bapa, perkataannya Bapa yang mengambil rupa manusia. Ya, karena dikatakan lagi tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang menyelamatkan kalau bukan nama Yesus itu sendiri. Ya, itu yang gak suka aku, Pak. Nggak suka aku karena Yesus tidak mengatakan demikian, Pak. Oh, ya. Kamu Yesus ada enggak Yesus? Tunggu dulu sebentar, ya. Tidak ada satu Sebentar aja ya. Ada enggak Yesus mengatakan demikian? Dalam nama Yesus. Ya. Ada enggak? Tidak ada satupun nama ya di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Tidak ada satupun nama kecuali Yesus itu sendiri. Tunggu, aku buka ayatnya ya. Kamu itu Kristennya gimana sih, Vano? Gak pernah dengar ayat itu? Ya, ayat yang satu aja yang cukup lah. Ya, katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Itu saya sudah cukup loh. Itu sudah jelas. Enggak, karena Bapak bilang tadi, tidak ada nama yang lain selain nama Yesus. Kan Bapak bilang gitu tadi.
Ya jelas. Ada enggak itu loh pertanyaan saya? Makanya muncul pertanyaan saya. Ada enggak di Alkitab? Ada enggak Yesus mengatakan demikian? Sebentar, sebentar. Aku cari ayatnya ya. Kamu masa Kristen nggak pernah dengar ayat itu? Coba buka. Sebentar ya. Tidak seorang pun tidak. Yesus mengatakan ya. Yesus mengatakan. Tapi kalau Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku, menurut kamu itu gimana? Aku sepakat di situ. Kalau begitu iya Kamu sudah sepakat. sepakat di situ, tidak ada seorang pun. Itu kata tidak ada seorang pun. Hanya dipertegas tadi dikatakan tidak ada nama di bawah kolong langit, itu dipertegas saja. Tapi Yesus yang berkata ini, ya berkata kepada Filipus, ini, aku bacanya, kemana aku pergi, kamu tahu ya, jalan ke situ, kata Thomas kepadanya, dia berbicara kepada Thomas ya, Tuhan kami tidak tahu kemana yang kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, Filipus juga berkata kepadanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Tuh, jelas sekali tuh. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tuh, itu ayat itu sudah jelas sekali, Vano. Apanya yang kamu bingung? Nah, di perkataan ini apakah Bapak mengerti enggak yang dimaksud Yesus? Bukan dia mengatakan akulah Bapak itu, akulah yang kalian sembah. Enggak ada enggak? Coba dulu. Akulah Kalau Bapa itu, akulah yang kamu sembah. Yesus itu bukan Bapa, berbeda, Vano. Kamu itu kesamain lagi Yesus dengan Bapa. jadi Vano, kalau begitu, Vano. makanya aku bilang siapa yang Bapak sembah? Yesus atau Dengar Bapak ya, pencipta langit dan bumi? Yesus dengan Bapa itu satu oknum, ya Allah. Tapi pribadinya yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena Yesus itu firman-Nya. Bapa itu adalah Bapa. Suaraku, itulah firmanku, perkataanku. Yesus mengatakan apa yang aku katakan itu dari Bapa. Karena Yesus Iya, adalah mengerti saya firman sampai Bapa. di situ, Pak. Saya mengerti sampai di situ, Pak. Ya, karena Bapak itu berkehendak, makanya firman, berfirman, berkehendak. Misalnya dia mau ingin ada batu, contoh ya, ya ada. Dia ingin ada Yesus, ada. Kenapa? Karena dia Maha Kuasa. Jadi kalau Bapa disama-samakan dengan satu oknum dengan Bapa yang di surga, itu menurut saya keliru, Pak ya. Karena sepertinya tidak Bapak fokus dengan perkataan Yesus ini, tidak menyimak apa tujuan perkataan ini. Kamu kemana-mana, Vano. Selalu tunggu dulu, selalu dia mengatakan apa? Ya, Bapak, ya. Bapak itu kenapa dia mengatakan aku? Cobalah dulu apa? Logika lah, Pak. Logika lah dulu. Iya, ini pakai logika juga nih, Vano. Kamu aja yang nggak nyampe. Oke ya, aku jawab ya, Vano ya. Bapa adalah pencipta, ya. Bapa itu mempunyai firman. Ya, firman itu Yesus, firman-Nya mengambil rupa manusia, itulah Yesus. Karena dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, itulah Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman-Nya Bapa, yang dari dalam dirinya Bapa. Ya, Yesus dan Bapa itu satu oknum, tapi pribadi berbeda. Paham ya? Satu oknum tapi pribadinya yang berbeda. Ya, Yesus itu firman-Nya.
ya, dia menyampaikan firman, apa yang dikatakan Yesus itu dari Bapa semua. Ya, semua yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Semua firman yang kau sampaikan kepada aku ya jelas. Karena dia adalah firman, firman yang hidup yang jadi manusia. Dia penyampai firman, dia juga utusan. Itu sudah jelas, Vano. Kamu bingung dari tadi, dari perkataanmu tadi pertama saja aku tanya, kamu sudah pernah dibaptis? Kamu bilang sudah berkali-kali. Wah, dari situ kamu udah salah di situ. Kok dibaptis berkali-kali, di Katolik dibaptis, salahnya di di mana, Protestan Pak? dibaptis? Enggak begitu, Vano. Salahnya di mana, Pak? Misalnya contoh ya, Baptis ingat itu cuma Bapak satu kali perkataan saya ini. saja. Misalnya Kenapa kok Bapak, diulang-ulang? dengar dulu aku Pak ya, misalnya Bapak apa contoh ini ya, Pentakosta. Jadi aku Katolik, contoh ya ini. Aku mau masuk ke organisasi Bapak, ke sekte. Sudah saya dibaptis di gereja Bapak ini Pentakosta, ya kan? Oh enggak, kalau udah nyampe sama kita di sini lagi harus dibaptis itu karena begitu peraturannya. Nah, macam Oh, mana ini, Pak? oke. Oke. Oke, Vano. Ya, aku paham maksud kamu, Vano. Ya, di mana kamu pergi di situ ya harus mengikuti denom di situ ya, seperti di Katolik, terus juga Iya, di Pak. Protestan, terus di Iya, Pak. Pentakosta. Jadi akhirnya dibaptis berkali-kali. Gini, Iya, Pak. kalau bicara baptisan ya terus terang ya memang ada sedikit perbedaan ya. Saya nggak mau ribut dengan orang Katolik ya. Saya ini Protestan. Katolik ya maaf ya kalau dari kita Protestan kalau dibaptis itu dipercik itu kan dipercik ya kalau nggak salah ya Iya. di Katolik ya. Heeh. Kalau menurut Protestan itu bukan dibaptis seutuhnya, itu seperti diserahkan saja, begitu. Kalau menurut Protestan itu dibaptis yang benar itu ditenggelamkan, Iya, dibaptis itu betul. ditenggelamkan, begitu. Seperti Yesus. Jadi, Iya. dulu memang Katolik melakukan itu karena waktu Kaisar Nero ya, kan Kristen kan dikejar-kejar, dibunuh sama Kaisar Nero. Jadi tidak ada Heeh. tempat. Jadi Katolik di situ banyak orang yang sembunyi-sembunyi tinggal di goa atau di apa. Jadi untuk melakukan itu mencari tempat yang untuk bisa dibaptis ya dengan dipercik aja. Yang penting diterima. Yang penting niatnya mau di ini. Tapi sekarang sudah nggak berlaku karena sekarang kan kita sudah hidup di dalam dunia yang damai ya kan, nggak ada lagi dikejar-kejar ya kan. Jadi setidaknya kita harus kembali lagi seperti Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu ditenggelamkan ya itu di situ. Tapi kalau sudah satu kali ditenggelamkan di salah satu denom, terus pindah lagi di tempat yang lain ditenggelamkan lagi nggak boleh karena saat dibaptis kayak begitu itu kan ada sertifikat dikeluarkan, sertifikat sudah dibaptis. Ada bahwa kalau sudah keluar sertifikat, oh Anda sudah pernah dibaptis, nggak bisa lagi dilakukan lagi itu, kamu harus ikuti Iya, kami. betul. Nggak begitu Bang Vano, ada Oke, cukup, harus ada cukup, sertifikat. cukup. Kembali ke laptop ini. Kembali ke laptop. Apakah sudah clear, Bang Vano? Apa yang ditanyakan oleh Bang Vano, apakah sudah dijawab oleh... Alkitab. Jadi beda apa sedikit ya. Tetapi saya Apa-apa tuh, hanya nggak apa-apa. Dia mengatakan nggak bisa apa yang memaksa Anda. dikatakan Yesus. Itu aja. Iya. Tidak mau saya keluar dari perkataan Yesus, itu aja. Ya memang, Lanjut. kita harus berdasarkan yang tertulis di Alkitab, Bang Vano. Tidak bisa kita menambahkan, mengurangkan. Yesus jelas mengatakan, aku dari Bapa dan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku dari Bapa dan akan kembali ke Bapa. Itu tertulis loh. Boleh saya bacakan satu ayat, Pak? Ini ya, disimak nanti baik-baik ya.
Boleh ya, saya baca. Biar saya bacakan ini satu ya. Izinkan ya. Yohanes 12 ayat 49. Begini bunyinya, Yesus mengatakan ini loh. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kira-kira begitu aja Pak. Kalau kita mengerti itu, sudah diberkati dan sudah diberikan kepada kita untuk mengetahui kehendak Bapa di surga. Makanya Yesus mengingatkan di Matius 7 ayat 21, banyak orang nanti menyebut-nyebut namaku, berseru-seru kepada aku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tidak semua akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Selalu diajukan Yesus dan diingatkan Yesus itu. Karena Yesus ini bukanlah Bapa yang sesungguhnya yang dikatakan sekarang. Inilah dia. Padahal Yesus mengatakan Bapa itu dialah di surga. Aku ini adalah utusannya. Kira-kira begitu Pak. Karena Yesus mengatakan, makanya saya tidak mau keluar dari perkataan Yesus. Lanjut. Oke. Sebentar tadi. Diulang dulu. Yohanes 12 ayat berapa tadi? 49. 49. Yohanes saya baca ya. Ya Pak. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, yang aku sampaikan. Ya, betul ya? Yo. Nah, itu aku jawab dulu ya. Jelas, Yesus dan Bapa itu satu oknum tapi pribadi berbeda. Apa yang dikatakan, Yesus tidak mengatakan kalau bukan dari Bapa. Apa yang dikatakan Yesus itu dari Bapa. Karena dia Sebentar mengatakan, dulu, Pak aku King. berkata kepada diriku Pak King, sendiri. Pak King, izin. Saya baru mendengar hari ini loh, 2 pribadi, 1 oknum. Ini baru saya dengar hari ini loh. Kalau 2 pribadi, tentunya 2 oknum. Tidak mungkin 2 pribadi, 1 oknum. Nggak mungkin itu, nggak masuk akal. Lanjut. Maksud aku satu hakikat aja lah supaya kalian paham ya. Satu hakikat ya, tapi 2 pribadi. Ya, hakikatnya siapa? Hakikatnya Allah. Karena Yesus itu dari Bapa, keluar dari Bapa, perkataannya Bapa. Yesus itu firmannya Bapa. Yesus berkata di ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ya jelas, bukan dari dirinya sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku. Karena Yesus itu adalah firmannya Bapa. Apa yang dikatakan Bapa, itu yang dikatakan Yesus. Karena Yesus itu firmannya. Ya, Yesus itu firmannya menjadi manusia. Firman yang gimana? Tidak salah. Aku berkata-kata sebentar, bukan dari diriku sendiri, King. tetapi Bapa yang mengutus aku. Apa yang dikatakan Bapa? itu Bapak yang Sebentar, Bang Arif. Sebentar ya, aku ulang lagi ya. Aku ulang ya. enggak, masalahnya Anda itu Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan. Tidak salah ayat ini. Karena Yesus itu adalah firman-Nya yang diutus. Yesus adalah utusan. Apa yang dikatakan Bapa, itulah yang disampaikan Yesus. Karena dia adalah firman-Nya yang diutus. Oke, izin Pak King. Izin Pak King. Saya izin bertanya kepada Pak Vano nih. Pak Vano, apakah firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan? Maksudnya Tuhan ini agak apa aku, karena maaf ya sebelum apa ya, karena kadang-kadang di dunia ini cepat menyimpulkan Tuhan atau Allah ini katanya, tapi menurut saya ketika saya baca-baca Alkitab,
Banyak itu nanti karena dari mana, berdasarkan dari mana saya, karena Bapa Pencipta langit dan bumi mengatakan, saya tidak memperbolehkan kalian menyembah Tuhan atau Allah lain. Nah, di sini pertanyaan saya, makanya muncul di dalam hati saya, berarti Tuhan ini bukan hanya satu atau Allah ini bukan hanya satu. Oke, jadi apa yang saya, maaf saudara, apa yang saudaraku maksud? Yang Oke. disembah, yang disembah. Oke. Artinya Bang Vano ini meyakini bahwasanya firman yang jadi manusia itu bukan Allah Bapa. Bukan, perkataannya. Baik, baik, Itu udah benar perkataannya, itu udah benar. baik, baik. Bukan Nah. Bapak ya, bukan Bapak yang jadi manusia, perkataannya. Betul, Perkataannya yang jadi manusia. Betul Bapak tidak pernah menjadi manusia, perkataannya yang jadi manusia. Betul. Nah, Betul. yang disembah oleh Bang Vano sebagai orang Kristen, ini Bapak yang tidak pernah menjadi manusia atau firman Bapak yang sudah menjadi manusia? Yang mana yang disembah Bang Vano? Bapak yang tidak pernah jadi manusia lah. Oke. Yang betul. Oke. Alkitabiah Jadi berarti Bang ini, Bang Vano tidak menyembah Yesus ya. Tidak. Nah, kalau menurut King Vano Richard nggak menyembah bagaimana Yesus King ya? Richard? Oke, jadi sudah ketemu. Udahlah Bang, jadi Vano nggak menyembah Yesus. Oke. Betul Vano ya? Ya betul. Karena Yesus Udah, mengatakan. dari tadi kita mutar-mutar Bang Vano. Pusing kita jadinya. Ternyata Anda hanya menyembah Bang Bapa. King. Tapi Karena ada Bang Vano perkataan ini yang kan? Alkitabiah. Oke. Yesus Jadi juga Bang King dan mengatakan, Jadi sembahlah Anda nggak Tuhan menerima Allahmu. perkataan Yesus Itu mengatakan, perkataan Iya. Yesus itu, Akulah sembahlah jalan Tuhan kebenaran dan Allahmu. hidup. Tak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu menyangkal itu Vano? Bang Richard, Sebentar, Bang Vano, Richard kamu dan jawab. Bang Vano, sebentar, saya potong sebentar ya. Bang Richard dan Bang Vano, ini untuk Bang Vano, saya katakan bahwa Bang Vano ini bukan Kristen. Karena setiap orang Kristen pasti menyembah Yesus adalah Tuhan. Bagi Kalau yang yang tidak tidak menyembah Ini Yesus, perlu diklirkan ini. Ini perlu diklirkan ini. Sebentar biar tidak terjadi fitnah. Bang Vano, apakah Anda bukan orang Kristen? Aku kira apa? Pengikut ajaran Yesus. Saya tidak mau mengatakan Kristen. Kenapa? Kristen ini yang dibawakan apa? Itu Paulus loh. Hmm. Gini Lah, aja, ya, Romo, sudah. gini aja, Romo, Di biar kisah tidak para jadi rasul. fitnah. Di kisah para Sebentar, rasul. Bang Vano, jadi saya tanya. fix. Bang Vano, saya tanya, Bang Vano agamanya Islam apa bukan? Bukan Islam. Ya sudah clear. Orang Islam tidak pernah mau mengaku Kamu agamanya apa, Bang Islam. Vano? Vano, kamu agamanya apa? Tadi sudah didengarkan tadi waktu kami berdiskusi Bapak ini tadi, Bapak Rizky. Karena aku udah berapa kali dibaptis. Iya. Pertanyaan saya, Anda ini agama apa sekarang? Kalau keberadaan saya sekarang udah masuk ke Advent sekarang. Advent. Baru masuk ke sana. Iya. Advent itu masuk Kristen apa enggak? Itu Kristen, tidak King saya Dom. apa ajaran ke sana apa maksudnya yang Ya di- sudah begini simpel. Bang Vano, simpelnya gini aja. Di KTP-mu kamu cantumkan agama apa? Kok jadi lari ke yang lain ini? Apakah pertanyaan kalau begitu Nah, muncul pertanyaan saya. Tunggu dulu. gini Dengarkan aku. aja. Gini Tunggu aja. dulu. Status di Izinkan KTP. aku apa ngomong? Sebentar. Izinkan aku ngomong, ya. Bang, Apakah status Yesus KTP-mu itu agama apa? Sebentar. Ya. Apakah ada Yesus membawa kasih kesempatan lah untuk ngomong. Kristen? Kasih kesempatan Apakah untuk ada ngomong. Saya tidak Bang Vano, Apakah ada saya Yesus? tidak sedang berbicara Yesus datang membawa ajaran agama apa. Udah tenang dulu, Kingdom. Kingdom sebagai diam warga dulu. negara Kingdom Indonesia- diam dulu. Biarkan dulu Vano yang bicara. Iya, kalau nggak Ya, mau silakan, diam, Vano. Jadi pandangan gini, Silakan, supaya Vano, pertanyaan jangan saya disela. ini jelas. Oh Kita aja lah, iya, kalau biarkan nggak mau dia diam. bicara dulu. Kingdomnya diam Oke, dulu. baik. Lanjut. Nah, karena itu yang sekarang berkesalahan kepada kita.
Kenapa? Selalu nama sekte itu yang diandalkan. Padahal Yesus nggak mengenal itu semua loh. Apakah pertanyaan saya, apakah Yesus sudah pernah mengatakan begini? Yang saya bawakan di atas namakan dengan Kristen. Ada nggak? Ini kadang-kadang kita fokus ke sana. Jadi maka Yesus muncul yang disampaikannya, percuma kalian beribadah. Kenapa? Karena hanya yang kalian ajarkan atau yang kalian hafalkan ajaran manusia. Sia-sia. Percuma kalian beribadah. Nah, itu yang disampaikan Bapa kepada Yesus, sampaikanlah kepada mereka itu, Yesus. Percuma mereka beribadah karena hanya itu yang mereka andalkan. Udah hebat kali mereka kalau sudah di atas namakan Kristen. Padahal Yesus nggak mengenal Oke, sudah. Kristen loh. Ya, nggak mengenal Kristen. Iya, sudah. Saya udah paham, Abang. Nah, oke, lanjut. Abang, Bang Vano, saya udah paham. Jadi begini, memang apa yang Anda katakan bahwa Yesus tidak membawa ajaran agama apapun. Bahkan tidak ada sensus di surga nanti kamu agama apa. Saya kan hanya bertanya, Bang Richard juga bertanya, kamu agamanya apa? Nah, secara bangsa, kewarganegaraan Indonesia, tercatat di KTP-mu itu kamu beragama apa? Apakah itu yang kita andalkan? Nggak apa-apa Bang Bukan Vano. andalkan, Nggak ini apa-apa kita Bang Vano, bicara di luar. biar puas, Kingdom ini biar puas. Jawab aja nggak apa-apa. Di KTP Bang Vano, agamanya tertulis agama apa? Jawab aja. Kristen, kalau di situ Kristen, tertulis Kristen. Karena siapa yang pengikut Yesus ini katanya di Indonesia ini namanya Kristen. Ya udah. Oke, berarti di KTP-mu agama Kristen ya? Ya, itu yang tertulis, betul. Oke, jadi Itu aja kok jadi kau sudah ini clear ya? berbelat-belit sih muter-muter kemana? Ya, jadi Dari sudah clear ya, Pak Kingdom. Tadi. Nggak ada Sudah artinya clear ya? diandalkan. Sudah clear ya. Pak Vano ini agamanya Kristen. Nah, iya. Denomnya adalah Advent. Oke. KTP-nya tertulis agama Kristen. Iya. Jadi clear ya, beliau seorang Agama Kristen Kristen. dan beliau tidak menyembah Yesus, tapi menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Betul Pak Vano ya? Ya, betul. Oke. Oke, lanjut. Iya. Jadi fix dia ini bukan pengikut Yesus ya? Loh, Bang Vano yang pengikut Yesus, Bang Kingdom. Yo. Pengikut ajaran Yesus. Dipelintir lagi, King. Dia tuh pengikut Waduh. Yesus. Jangan dipelintir Kan lagi. sudah bilang dia tidak mau menyebut agama Kristen karena dia pengikut Yesus. Bang Kingdom pengikut siapa? Pengikut Yesus? Atau Kalau Bang Pak King, Vano- King Richard? Kalau saya Pak mau doa Vano dulu. ini Jadi saya clear turun ya, dulu ya. Pak Vano adalah pengikut Yesus. Sementara Pak Kingdom sama Pak King Richard adalah penyembah Yesus. Jadi dua hal yang berbeda. Betul nggak Bang Vano? Betul, betul. Nah, itu dia. Beda pengikut, beda penyembah. King Richard ingin menanggapi, monggo. Oke, aku tanggapi. Vano, berarti kamu ayat di Alkitab mengatakan tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, ya, kita menyembah Yesus, menyembah Bapa itu melalui Yesus. Kalau kita menyembah Yesus, kita sudah menyembah Bapa itu. Karena dikatakan tidak seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu jelaslah perkataannya. Dan ayat juga mengatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini ya yang bisa menyelamatkan. Tidak ada nama lain kecuali Selain- Yesus. Yesus. Di mana ayatnya? Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus? Nah, ditulis Yesus, ya, kata Yesus nanti. Yesus berkata, Yesus siapa? Coba. Sebentar Vano, aku cari ayatnya. Dalil dan Kamu bukan dapat dalil dengar ayat itu. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan Ah, kecuali Dia, Yesus. Yesus. Tidak pernah kamu dengar. Itu saja. Ada dalilnya. Coba. Kamu- Ada dalilnya. Coba dibuka dulu. Bentar. Kalau aku kasih ayatnya itu, kamu menyembah Yesus enggak? Iya, menengok apanya? Apakah Kalau- Yesus kalau aku sendiri dapat mengatakan ayatnya. atau
manusia. Itu kita Tunggu dulu. teliti, kita Aku dapat periksa itu. ayatnya, kamu menyembah Yesus enggak? Kan kamu Ya, nggak sembah Yesus kan? aku menyembah Yesus nanti kalau Yesus sendiri mengatakan. Tetapi kalau manusia, karangan manusia, saya tidak mau. Saya tidak Karangan mengikuti manusia. ajaran manusia. Ya coba Karena dulu, buka apa yang dulu. tertulis di Alkitab itu sumber kebenaran tertinggi Iya. sebagai orang Kristen. Iya, Sama buka dengan dulu, saudara buka. Muslim, Al-Quran adalah sumber kebenaran tertinggi. Iya, Apa buka yang dulu. tertulis ya itu Buka yang- dulu ayat mana, Kita pasal ingat mana, buku mana. Coba. Buka dulu. Sebentar. Ah, Tapi buka kalau dulu. aku dapat- Tulisan siapa dia? Tulisan Ya, siapa dia? aku dapat Karangan atau gimana apa ya? itu? Karena Ya, tunggu banyak ya. juga apa di dunia ini sekarang. Tunggu. Jangan di luar perkataan Yesus diandalkan, nggak boleh. Disinilah perkesalahan semua. Yang bukan dikatakan Yesus, dikatakan Yesus itu menurut saya mengacaukan apa? Makanya Yesus mengatakan nanti, tidak saya mengenal engkau, enyalah daripadaku. Hai semua Kalian pembuat kejahatan. pembuat kejahatan. Kenapa? Karena saya tidak ada berpesan seperti itu. Kenapa kalian apa? Ini. Makanya bukalah dalilnya. Biar saya apa? Ya, Kita tunggu. perhatikan siapa penulisnya, siapa yang mengatakannya. Betul Iya. tidak? Mano, udah kamu diam nih, aku bacain ya. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini huruf besar ya, di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa mengatakan itu? Jelas. Ini perkataan ini. Sebentar Perkataan ya. siapa itu? Di Kisah Para Rasul 4. Saya baca di ayat sebelumnya. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ini merujuk kepada Yesus. Oke, Jelas, sudah. itu besar dia di situ. Ayat Sudah? sebelumnya juga dipertegas. Yesus ya adalah batu penjuru. Ya, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, Sudah? tunggu, ini ayat sebelumnya lagi. Kalau mau supaya kamu paham, kamu ya sebagian saja. Ini ada ayat-ayat sebelumnya. Lalu Yang- baca dihadapkan kepada sidang dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus dengan Roh Kudus ya, dengan penuh Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkannya dengan kuasa manakah yaitu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak seorang nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh karenanya kita dapat diselamatkan. Ini persidangan ya, Petrus dan Yohanes ya diminta pertanggungjawaban di mahkamah agama. Itu. Oke, sudah? Ini pengakuan Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini ya. Sudah Pak King Richard? Dengan penuh Roh Kudus. Jadi dia Pak King dipenuhi Richard Roh sudah? Kudus, dia dituntun berkata Pak King seperti Richard itu. sudah? Oke, Silakan Bang Vano. Kasih waktu, jangan dipotong ya. Jadi disimak baik-baik ya. Karena Bapak membawa ayat dan dalil, saya bawa dalil ya. Jangan kita hanya asumsi saja ya. Mantap begini.
Kalau macam kayak gini saya setuju sekali. Oke. Perlu kita mengerti dulu siapa penulis ini. Karangan siapa? Oke ya. Saya bawakan perkataan Yesus Matius 5 ayat 17. Ini boleh dicatat ya. Boleh dicatat sambil dibaca-baca, nanti disimak kembali. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 15. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, ingat baik-baik. Karena saya bawakan ini karena penulis-penulis itu tadi. Nah, masuk kita ke Efesus kalau begitu. Efesus 2 ayat 15. Apa dikatakan di sana? Karena penulis ini nggak bertanggung jawab. Suka-sukanya. Ada tadi orang ketika saya diskusi dikatakan, ya suka-suka kami. Wah, udah apa ini? Kalau begitu. Efesus 2 ayat 15. Sebentar Pak ya. Baru saya buka ini. Sebab dengan matinya sebagai... Iya betul. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Ya lanjut itu. Baca aja Pak. Coba. Efesus 2 ayat 15. Coba. Lanjut saja Bang Vano, lanjut. Efesus 2 15. Iya. Galatia. Ini. Biar saya susah apa. Ya, poin di Matius 5 nomor 17 tadi, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat ya, poinnya ya. Ya. Ya, lanjut. 2 ayat 15. Oke. Begini bunyinya. Di sini suratan ini atau karangan ini ya sanggup-sanggupnya merubah perkataan Yesus. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ya ketetapannya. Bayangkan, macam mana itu? Yesus mengatakan tadi, saya bukan meniadakan hukum Taurat. Datanglah dia ini. Makanya kita teliti dulu siapa penulis ini. Karangan atau apa? Betul-betul. Karena yang Bapak andalkan itu dari ajaran siapa? Nah, Paulus. itu ya. Itu satu ya. Terus. Ya. Katanya lagi di Roma nanti ya. Di Roma. Yesus itu mati dulu lah. Baru jadi Tuhan. Di Roma 14 kalau nggak salah ya. Ayat 9. Coba dulu saya apa. Mati Tuhan. Mati pencipta langit dan bumi. Sejak kapan? Bisa mati. Berarti pencipta langit dan bumi ini matinya. Kalau begitu sama dengan manusia lah. Tapi harus kita simak itu ya. Kita artikan. Bukan saya apa saudara. Semuanya gimana lah pengertian kita tentang apa ini. Sebentar ya. Saya bukakan. Dalil sama dalil ini.
Di sini menyadarkan kita kalau betul-betul apa. Ya. Nah, ini dia. Roma 14 ayatnya ke-9. Sebab ya kurang nampak karena mata saya apa bah. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Gimana itu? Yesus berkata-kata tadi di Matius 5 ya. Matius 5, datang dia ke bumi ini bukan meniadakan hukum Taurat. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu iota. Tahu satu iota? Lebih besar titik loh. Nah itu ya. Tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat atau kisah para nabi. Oke ya? Nah, datanglah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Saya katakan, dia ini sok-sok apa? Dia mengatakan apa? Sudah dibatalkan. Yang mana kita dengarkan? Perkataan di Efesus ini atau perkataan Yesus ini? Situlah dulu kita fokus. Oke. Jangan Oke. kita apa? Begini begono. Oke, Bang Vano, Lanjut. mantap. Jadi King Richard yang dipertegas oleh Bang Vano adalah umat Kristen ini harus mengikuti perkataan Yesus atau penulis Efesus. Itu yang ditekankan oleh Bang Vano. Monggo, Bang Richard. Oke. Aku jawab dan potong-potong ya, Vano. Kamu diam dengar ya baik-baik ya, Vano. Kamu ini pertanyaannya berbau-bau Muslim nih. Kayaknya kamu ini udah Muslim kali ya. Jangan inilah, jangan framing-framing. Ini Beliau kan selalu sudah bahas mengaku. Ramadan, saudaraku. Ini Sudah bahas mengaku Ramadan. Kristen, agamanya Kristen. Jadi jangan Tapi nggak bawa-bawa apa-apa. Muslim lah, Tapi nggak Bang apa-apa. Richard. Ini pertanyaan titipan ini. Loh, kok Alamak, ya nah inilah kita lah. Inilah kita dah. Gimana? Inilah kita dah. Ya kan? Ya udah, Vano, aku jawab, kamu diam. Tadi kan menyangkut yang kita perdebatkan tadi, Vano ya. Itu menyangkut masalah Yesus itu disembah atau tidak. Kamu kan nggak menyembah Yesus. Kami Kristen menyembah Yesus karena jelas dikatakan tiada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Tapi kamu tidak menyembah Yesus. Kamu itu berarti itu ayat itu salah buat kamu. Oke. Kenapa tiba-tiba kamu berubah lagi? Tadi kan aku bilang di bawah kolong langit, aku kan nyari nih tadi. Tidak seorang pun. Terus kamu pindah lagi ke masalah hukum Taurat. Kan jauh berbeda pembahasannya. Hukum Taurat itu Yesus datang untuk menggenapinya, bukan untuk menyediakan hukum Taurat. Ya satu oktav pun, satu titik pun aku tidak menyediakan. Berarti pembahasannya berbeda lagi. Romo izin. Aku bertanya. Romo izin. Jadi begini. Bang Vano tadi kan minta dalil kepada Iya, aku Bang buktikan. Richard. Sebentar saya izin. Bang Vano minta dalil kepada King Richard dan King Richard mengambil dalil dari Kisah Para Rasul. Yang mana Kisah Para Rasul itu bukan ucapan Yesus. Nah, dipertegas oleh Bang Vano, sebenarnya dalil yang harus kita ambil, perkataan yang harus kita ikuti ini, perkataan Yesus atau penulis Kisah Para Rasul atau penulis Efesus, itu yang ditekankan oleh Bang Vano. Ya udah, Bang aku Richard. paham. Oke, Aku lanjut. paham, Roma. Oke, Roma. Cukup, Roma. Jadi gini, Roma. Ya udah aku jawab ya. Berarti Anda mengarah ke berbau mengarah ke Paulus ini, si rasul palsu ini kan. Jadinya kan karena kamu nggak percaya, karena aku mengambilnya dari Kisah Para Rasul. Karena aku tadi bilang, apa yang tertulis di Alkitab itulah sumber kebenaran tertinggi kita sebagai orang Kristen. Begitu juga saudara Muslim, Al-Quran apa yang tertulis, tidak tertulis jangan Anda menambah mengurangkan. Karena saya mengambil dari Alkitab, urusan kamu itu mau percaya Paulus itu nabi palsu atau tidak, tapi jelas juga tertulis di Kisah Para Rasul, Yesus mengatakan, inilah alat pilihanku, ya si Paulus itu, dia akan menyampaikan, mengabarkan firmanku kepada segala bangsa dan raja-raja, dan dia akan menderita. Jadi Paulus itu jelas diutus langsung oleh Yesus, ya jelas di situ. Sekarang pertanyaanmu, ya Yesus datang
menyediakan hukum Taurat, ya kan? Yesus di situ jelas dikatakan, aku tidak menyediakan, tapi aku menggenapinya. Kenapa sih Paulus lagi mengatakan dengan kematiannya di kayu salib berarti hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, begitu kan? Darinya kan? Jadi Vano juga ini mengarah-mengarah bahwa Paulus itu rasul palsu, nabi palsu, gitu kan? Betul Vano ya? Kamu nggak percaya ya? Jadi gini Vano, seperti saya katakan tadi ya, jelas di situ dikatakan apa yang di Alkitab, Anda mengatakan Paulus itu nabi palsu atau tidak, tapi itu tertulis di Alkitab dan Yesus juga mengutus dia. Ya, jelas ayatnya di situ, mengutus dia. Kalau Anda hanya menafsirkan bahwa Paulus itu nabi palsu karena tidak ada merujuk kepada Paulus sebagai nabi palsu, tapi jelas Yesus mengatakan dia adalah utusanku. Aku memilih dia, ya, sebagai alatku, itu jelas. Terus ayat Alkitab yang kamu bawa tadi itu di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu jelas, ini perkataan ini nggak bisa disangkal, ya, karena Yesus datang untuk menggenapinya. Menggenapinya maksudnya gini, karena hukum Taurat ya itu hukum yang di perjanjian lama untuk bangsa Israel pada saat itu, karena bangsa Israel kan jahat di mata Tuhan, akhirnya turunlah hukum Taurat itu. Tapi ternyata hukum Taurat juga itu banyak dilanggar. Justru malahan ada ayat yang mengatakan ya di hukum Taurat dikatakan di situ bahwa tak seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat, karena satu pasal saja yang kamu langgar dari hukum Taurat berarti batallah semua hukum yang kamu imani itu. Jadi seperti di situ, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencari dusta, ya, hormatilah orang tuamu. Kamu melakukan izin Pak King, tapi izin bentar. Jadi yang ditekankan oleh Bang Vano adalah yang harus diikuti oleh orang Kristen ucapan Yesus atau ucapan Paulus atau tulisan Paulus, itu yang ditekankan oleh Bang Vano. Betul. Sudah. Iya, aku paham. Aku lari ke situ juga kok. Ya, pertanyaanmu, Kristen itu memilih perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Ya, itu kan? Ya, karena Yesus mengatakan, aku tidak menyediakan hukum Taurat. Tapi kenapa Paulus mengatakan dengan kematiannya Yesus di kayu salib batallah hukum Taurat? Betul kan? Oke, setuju. Jadi gini, Paulus itu adalah rasul pilihan Yesus langsung. Inilah alat pilihanku, ya, karena dia akan menderita dalam menyampaikan firmanku. Ya, dia adalah alatku. Jadi apa yang dikatakan Paulus itu dari Yesus. Itu tidak salah kalau Paulus mengatakan dengan kematiannya Yesus di kayu salib berarti hukum Taurat tidak berlaku lagi. Yang berlaku itulah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang tertinggi, ya, hukum Taurat. Ya, karena Yesus sudah menebus di kayu salib. Jadi hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Diganti dengan hukum kasih. Ya, karena Yesus sudah menanggung. Karena hukum Taurat tidak semua orang bisa melakukan hukum Taurat. Satu saja Anda langgar dari hukum Taurat, batal semua. Tidak ada yang bisa menjalankan hukum Taurat secara utuh. Baik, Begitu. cukup Pak King. Gimana Bang Vano? Betul. Pak King Richard menjawab bahwa yang diikuti adalah ucapan atau tulisan Paulus. Silakan Bang Vano. Nah, disinilah kekacauan jadinya. Kenapa? Tidak sadar-sadar kita. Makanya saya katakan tadi, yang mana kita dengarkan perkataan Yesus atau perkataan manusia. Kalau perkataan Yesus, berarti kita harus ingat. Berarti perlu saya buka dalil lagi ini. Oke ya? Yesus sudah berpesan atau tidak? Sudah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu di Matius 7 ayat 15. Nah, ini harus apa ya? Saya bukakan ya. Karena muncul Pak Vano, itu. bacakan Pak Vano. Mantap ini, mantap.
Karena muncul itu nanti, itu dikatakan Yesus. Jangan heran kalau terkejut. Ketika mereka datang mengatakan, begini firman Tuhan. Sesungguhnya sudah dipakai, sudah diangkat saya sebagai rasul. Ya, banyak lagi nanti. Sebelum saya lanjutkan membaca ini, saya tanya Bapak dulu, Richard. Siapa nabi terakhir sama kita orang Kristen dulu ya? Maaf dulu saudara-saudaraku Muslim ya. Ini sama kami dulu ya, Badoa ya, oke ya? Iya, ini internal Kristen ya. Ini internal Kristen ya, bukan Saya di tanya luar Kristen. Bapak Richard, nabi terakhir Tengoklah dunia sekarang. Kado, Di- di mute dulu, Alkitab Kado. Oke. di Alkitab, Lanjut, Bang nabi Vano. terakhir di Alkitab kita yang sudah dikatakan atau keputusan siapa? Terakhir ya, terakhir. Yesus atau masih ada? Nabi terakhir. Kalau saya ya, tidak ada nabi terakhir lagi. Yesus sudah Selain- terakhir itu menyampaikan firman-Nya. Oke, Kalau oke, menurut sampai Fano situ siapa aja, nabi oke. terakhir? Oke, Pasti sampai situ aja, Muhammad, udah. kan? Udah, Pasti Muhammad, kan? Oke. Kayaknya kamu udah Jadi mualaf ini, Fano. Pertanyaanmu udah sudah tenang dulu. Inilah. Potong. Oh, kenapa bawa-bawa Nabi Muhammad ini Bang Kenapa Vano aku- Kristen, Bang Richard Kristen, Nabi kenapa terakhir bawa-bawa kan, Nabi sudah ada Muhammad? Nabi terakhir kan Dengarkan dulu Muhammad. Akbar. Inilah kan nggak Betul apa. kan? Nabi terakhir kan Jangan pasti dipotong, ada. King. Biarkan Bang Vano menjelaskan dulu, King, sampai selesai, King. Sekejap. Iya, sebentar dulu Kado, ya kan. Kado di mute dulu, Kado. Makanya saya Kado di tanya mute dulu, Kado. Kalau nggak mau di mute turun Makanya saya saja. tanya itu. Makanya saya tanya itu Pak Richard supaya jangan keliru. Nanti nampak di situ kebohongannya karena si Paulus mengatakan jumpa dia dengan Nabi Agabus. Ya kan? Oke? Jadi makanya wow, macam mana ini? Sejak kapan kau jumpa sama Nabi apa? Sementara Yesus saja terakhir di ajaran kita Kristen tidak ada, ya kan? Jadi muncul ada sama dia Rasul apa? Nabi lagi Agabus di apa nanti itu ya? Di Kisah Para Rasul. Di Di Kisah mana? Para Rasul Agabus? 10 atau 11 itu ya. Tunggu dulu sebentar, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu ya. Matius 7, saya bacakan dulu ini. Karena muncul itu harus waspada dikatakan Yesus. Jangan terkejut dan jangan heran, jangan tergoda, jangan terpengaruh kepada ajarannya. Ya, itu yang dikatakan ya. Itu maksud saya. Bukan maksud saya, sorry. Itu Siapa maksud nabi, Yesus. nabi terakhir Ya? menurut Fano siapa? Ya Yesus lah. Dikatakan di Alkitab Nabi ini, itu yang terakhir. dikatakan di Alkitab. Ya udah. Nabi terakhir Ya menurut udah Fano itu siapa? yang dikatakan apa? Ya Yesus. Yesus. Yesus nabi terakhir. Ya. Ya. Ya nggak apa-apa ya. Yang di Alkitab kan itu yang apa? Makanya saya nggak keluar dari Mana apa. dikatakan Yesus Dan nabi terakhir? perkataan. Ada nggak di Alkitab? Nah, saya Gimana bukakan ayatnya? nanti. Saya bukakan nanti. Kalau Gimana nggak percaya ayatnya kau. Yesus nabi terakhir? Tunggu dulu sebentar dulu. Kasih Sebentar dulu. kasih Semakin agak kesempatan lain nih, lah Pak Fano. King. Jangan mendominasi, kasih Sebentar dulu. kesempatan. Inilah dipotong-potong. Makanya supaya tidak fokus kita, supaya terganggu apa konsentrasi. Jadi biar saya baca ini dulu satu-satu. Kenapa kau dulu. nggak bilang Ya. Muhammad aja sekali? Aduh, inilah kan kenapa di sana? King. Karena kita membahas apa ini loh, jangan cocok apa saudara-saudara kita yang lain lah dulu. Di sini apa Fano nanti udah dah. mualaf ini. Ngomong aja lah Fano. Kamu itu Inilah, mana kemari. Inilah inilah. kelakuan Kristen yang tidak beradab ya seperti ini, oknum Kristen yang tidak beradab. Jelas-jelas Vano Kemarin mengaku nih, Kristen, kayaknya Vano udah KTP-nya Kristen. Semakin Kenapa di kesini, framing dia semakin ini kesana kayaknya Muslim? mualaf dia nih, Bang. Dia Yang nyamar aja. sehat lah diskusinya. Iya, Romo sabar lah Romo. Kayaknya nyamar dia nih Vano. Ini udah mualaf dia. Tapi Begini Pak Richard. Lanjut Vano lanjut, Bang Vano lanjut, Bang King diam, lanjut. Ya ngomong itu Pak harus dijaga Pak ya, jangan menjadi apa kepada saudara-saudara kita yang lain. Kan kita
tentang apa Alkitab kita yang apa tadi ya, karena satu apa iman kita ya, satu keyakinan ya, pengikut ajaran Yesus ya Pak ya, jangan dikait-kaitkan apa dulu saudara-saudara kita Muslim ya, maaf saudaraku Muslim ya, bukan itu maksud saya, aku di sini ya, oke ya, saya tidak mau mengkait-kaitkan apa di sana. Jadi begini, Matius 7 ayat 15 ya, apa judulnya? Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke, terus ya saya bukakan aja. Dan perhatikan macam mana apa nanti nih ya, siapa orangnya ini nanti ya, dan selagi hidup dia kemana-mana saja dia ya. Matius 23 ayat 15. Nah, di sini terang-terang lagi nih ya. Terang-terang lagi nih ya. Biar lebih jelas kita. Aku bukan asumsi, nggak mau. Dalil kita sama dalil, karena Bapak buka dalil, saya buka dalil. Mantap itu. Saya setuju sekali. Matius 23 ayat 15. Bunyinya begini. Simak baik-baik dan artikan siapa orangnya ini nanti. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bayangkan saudara. Siapa itu? Siapa itu kira-kira? Siapa itu? Siapa itu? Kira-kira siapa itu? Enggak. Saya tanya ke Pak Vano, siapa orang yang mengaku domba yang berasal dari Farisi? Siapa Pak Vano kira-kira? Orang-orang mengaku-ngaku apa ini yang tidak mengikuti ajaran Yesus yang sudah dia katakan Yesus. Nah ini orangnya, inilah orangnya. Perlu saya apa lagi? Antikristus siapa? Karena masuk ke sana ujung-ujungnya. 1 Yohanes. Hah? Ada itu. Antikristus itu bukan siapa. Bisa saja dari diri kita, Pak. Itu Pak Richard ya. Jadi makanya kembali kita ke perkataan Yesus. Kalau Yesus mengatakan ya, Yesus sudah berpesan waspada, nanti muncul mereka. Ya. Siapa? Nah, ini harus tahu kita dari buahnya. Kenapa? Karena mereka merubah ajaran Yesus. Yesus mengatakan, aku datang ke bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Datang dia apa? Oh, sebab matinya di kayu salib sudah dibatalkan semua itu. Waduh. Kemana ini? Terang-terangan lah Pak Vano. Kasihan King Richard. Enggak, memang aku tegas memang begitu kalau aku, Pak. Aku begitu. Enggak, saya mau menjaga apa tentang dunia ini. Apa yang dikatakan Bapak tegaskan itu aja. Karena supaya nanti jangan kita kena murka kepada Bapak. Kira-kira begitu. Berarti orang Lanjut. tersebut adalah penyesat ya Pak Vano ya. Penyesat ya. Iya, Pak. Betul. Oh iya. Sudah Pak. Oke. Pak Vano bisa ditanggapi oleh Bang King Richard. Udah kejawab ya. Oke, sebentar Pak King. Poin daripada Pak Vano yang saya tangkap adalah nabi-nabi palsu tersebut yang dimaksud oleh Yesus adalah dia yang membatalkan hukum Taurat. Betul Pak Vano? Pak Vano? Ya, apa yang dikatakan Yesus lah. Apa yang dikatakan Yesus lah. Oke, jadi yang membatalkan hukum Taurat dialah nabi palsu menurut Pak Vano. Silakan King Richard.
Oke, aku jawab ya. Vano, kenapa kamu nggak terang-terangan aja bilang tadi Paulus itu nabi palsu? Kenapa sih kamu? Kenapa aja lah Paulus selesai kita. Iya, Tapi nggak makanya apa-apa. kamu sendiri nanti tahu. Soalnya kalau kamu sendiri yang ngomong nanti, wah udah ketahuan di aku ini mualaf nih. Jadi Tapi nggak terserah apa-apa lah. saudara. Jujur Iya aku ya, dah. nggak ada. Jangan Itu kita framing lah. Saya nggak mau dianggap Pak Vano ini sebagai Gini, Bang mualaf, Arif. King. Bang Arif, Dia soalnya tidak dia pernah semakin bersama, kesini, King. semakin kayaknya berbau-bau mualaf dia ini. Aduh, nah Iya dah. inilah kita Iya. ya. Kita berkata-kata sejujurnya apa isi Alkitab Iya udah, ngomong aja tadi mereka Paulus. tuduh Kenapa aku kamu nggak sebagai ngomong apa? Inilah Paulus? kadang-kadang kita apa? Kalau Supaya memang satu bukan kita, itu yang tertulis, satu barisan kalau dengan nggak ada mualaf. di Alkitab, kalau nggak ada tertulis, kalau nggak ada Yesus berkata-kata demikian, bisa kamu bantah saudara, nggak apa-apa. Tetapi kalau ada, Iya. kenapa kamu Iya tuduh dah. aku sebagai mualaf? Iya ya udah gini. Aku jawab ya. Kalau di Kristen yang dikatakan nabi palsu itu gini ya. Ada di Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu mati karena diracun. Kemudian di Yeremia 3 ayat 2 dari orang Arab. Kemudian di Matius 24 Tunjukkan dulu dengan framing, King. Ini kok larinya kemana-mana. ada Larinya ayatnya. Kemana-mana ini. Kemana-mana Jauh ini. Aku ini baca nih. pada Aku masa baca di itu. Yeremia 3 ayat 2. Itu nabi palsu itu telah datang pada zamannya, King, bukan Diam akan dulu, datang, Bang. King. Diam dulu giliran aku nih. Nanti kalian tanggapi, ya kan? Oh iya, jangan bawa-bawa ke Islam lah. Bukan kayak Islam ini jelas. Anda itu lagi berdiskusi dengan Iya, sesama Bang, Kristenmu. Bang Arif. Diam Itu. dulu. Astaga, ini kan dari Alkitab ya. Dikatakan di sini ya, dia hidup ya di Matius 24:25. Dia di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Dia di Yang padang di gurun. penjara itu, di dalam bilik itu, yang pernah di Di penjara padang gurun. kemudian menulis surat-surat 13 surat. Siapa itu? Masya Allah. Arif, diam dulu. Aku sama Pano. Loh, iya, saya tanya dulu, siapa dulu? Siapa dulu? Itu yang ada di bilik-bilik di dalam penjara Masya Allah. Diam menulis dulu, Bang Arif. 13 Kenapa Bang Arif surat yang itu kepanasan? yang kemudian dijadikan sebagai Masalahnya Tuhan. begini, King. Yang Aku jadi King, masalah, King. Iya, ayat yang jelas jadi ada masalah tadi. adalah sebentar dulu, Aduh, King. Masya Allah, Yang Romo. jadi masalah adalah menurut Vano, nabi palsu yang dimaksud oleh tidak Yesus ngomong adalah tadi, Paulus. orang Sudah yang selesai. membatalkan hukum Taurat. Itu yang dimaksud oleh Vano. Kenapa kau larinya Iya, kemana-mana? Romo. Dengar Romo, Pak Vano, kenapa dia nggak bilang langsung Paulus selesai? Dia nggak sebut Paulus. Ya kan kalau orang mualaf kan pasti bilang itu Paulus. Tapi kenapa dia diam? Semakin menimbulkan kecurigaan bahwa Vano ini memang sudah mualaf. Gitu dia. Jadi Seorang ciri-ciri. seorang muslim haram hukumnya seorang muslim mengaku-ngaku sebagai seorang Kristen. Haram. Bisa aja Bang, dia nyamar Bang. Hati-hati lah Inilah, ini. King. inilah King. watak-watak King. watak-watak oknum yang tidak beradab ya seperti ini, Hati-hati seperti si Bang, Richard banyak ini. yang nyamar gitu. Yang ini Orang makanya Muslim saya yang mengatakan, mengaku hati-hatilah. sebagai orang di luar Muslim itu murtad hukumnya, King. seperti berbulu Nggak ada, domba. nggak ada. Iya, Kalau kan? Muslim ngaku Kristen. Iya Bang, Yesus mengatakan berhati-hatilah ya. Mereka King, mengatakan kalau Islam itu menyamar sebagai Kristen itu nggak bisa. Tapi kalau Kristen yang menyamar menjadi Islam ya itu banyak itu. Banyak. Jalan di kampung-kampung banyak itu. Bos, dikatakan ya, Yesus mengatakan, kalau engkau menyangkal aku, Enggak, serius ini. Bang King, serius ini. kamu di hadapan Bapakku. Itu ada Yang ayatnya. Kristen nyamar-nyamar jadi Islam di kampung-kampung jalan-jalan. Itu kayak cerita-cerita saya kan itu banyak itu. Banyak. Banyak. Itu, Yesus Iya jelas banyak. mengatakan, Tapi kalau di Islam hadapan manusia, Tapi kalau Islam itu nyamar jadi Kristen itu nggak ada di kampung-kampung. Kayak gini nih Vano Udah nih. mulai. Nah, yang di kampung-kampung banyak itu dia Kristen, itu nyamar masuk Islam. Banyak itu di kampung-kampung. Jadi begini saudara ya. Iya, banyak di kampung-kampung itu. Harusnya, Oh, kenapa ini sedikit Iya. saya apa? bertanya? Iya. Mari Ki, sebentar ya. Nah ini Yang masuk di kampung-kampung itu yang pakai mobil pickup, dia bawa Indomie, telur, beras, nah itu mobil pickup dia bawa itu. izin dulu, Hos. Sebentar dulu, Hos. Ya. Bang Nah, Van ini Os, yang Bang Van saya Os. alami selama ini. Ini yang saya alami selama ini. Ketika saya kasih tahu dan tujukan ayat sesungguhnya, mereka nggak berterima. Ya.
Jujur di Udah, satu Fano. apa organisasi Kamu saja itu kami. mualaf loh, kamu nyamar loh. Aduh, nggak boleh Inilah gitu loh, Fano. inilah kamu Itu Pak Rizky pertanyaan ya. titipan, itu sering dibahas Ya. di kolom-kolom Muslim. Terserah, Kamu ngaku aja terserah. lah. Hanya Bapak yang tahu, Bapak pencipta boleh langit gitu dan lah. bumi dan aku. Kamu Ya, berdosa kalau loh itu. memang itu seperti yang kamu katakan, saudara, ya, Kamu menyangkal kalau nih. memang seperti yang kamu katakan, ya, mungkin Bapak di surga pasti dimarahi saya, karena saya belum, ya kan? Kamu Betul semakin kan? ke sini, kayaknya pertanyaannya udah sering Maaf, dibahas di saudara. kolom-kolom Muslim. Masalahnya di situ, Vano. Kok ada orang Kristen inilah. nggak percaya Paulus? Jadi sebentar dulu Pak Rizky. Nyamar Kenapa loh. kamu Pak tidak Novel terima nyamar. perkataan Yesus ini? Saya bertanya kalau begitu, sama-sama kita Kristen, sama-sama pengikut ajaran Yesus. Ya, Kenapa? kamu bukan Bang- Kristen, kalau begitu Bang pertanyaannya. Vano, Bang Kamu bukan Vano Kristen bisa loh, open benar cam loh. nggak, Bang Vano? Bang Vano bisa open cam nggak? Nggak. Ayo, Kurang- open cam aja lah. Kelihatan ada janggutnya nggak? Ayo, tunjukin dulu. Kurang apa? Kalau kamu ada Kurang janggutnya, apa? berarti kamu Muslim, mualaf loh. Ayo, berani nggak, Kurang Vano? apa? Coba ya. Jangan gitulah. Ayo, King, tunjukin jangan lah. gitulah. Ayo, open cam dulu. Mau tahu? Si orang kamu ada berjanggut janggut, itu bukan kemudian berarti kamu mualaf Islam loh. King. Itu Joseph Kristen, RK Kristen. Lihat Itu penyintal kan, aja King. dulu, Vano nih ada janggut nggak? Wah, Ayo, itu- open cam dulu, Vano. Makanya saya bilang, Romo, makanya saya bilang ada orang Kristen macam kayak RK, dia seakan-akan menggunakan tasbih, Belum bisa, ya kan, belum menggunakan bisa, peci. Pak. Terus Joseph menggunakan ala-ala Arab biar dikatain orang Islam. Habis itu masuk kampung-kampung, dia sewa open cup, ya kan, masuk kampung bawa beras, bawa Indomie. Nggak berani open cam, ayo tunjukin dulu. Bos, Aku mau lihat kamu ada janggutnya bos, nggak? bos. Halo, bos. Halo, bos. Gimana? Coba, host, coba dulu kasih tahu sama mereka bisa on cam aku atau tidak. Cek dulu. Pengikutnya berapa? Belum bisa. Nah, itu aja ya. Belum Bukan bisa. saya apa. Tahu dulu. Kalau tidak percaya, Iya. begini, kalau tidak percaya Bapak Rizky, tanyakan Pak Nabiro atau Pak Dehen atau siapa lagi ya? Si anak Aceh siapa ini? Kenapa? Iya. Fendi. Tanyalah siapa si Vano? Effendi Usman. Ya. Atau siapa di rumah Bombon? Siapa si Vano? Ya. Biar apa lebih jelas, ya. Karena di akun saya yang satu sudah ini, jadi makanya nggak bisa saya apa, ya. Udah Biasanya buka Pak Vano buka ini live, Bang On udah King. lama buka live saya. Jadi makanya jangan apa sama saya apa ini. Kalau sudah kamu tengok aku pada waktu live saya, ya tahun-tahun yang lalu, berarti sudah kamu kenal saya, ya. Sekarang Iya, coba bisa Pak, aku kamu, open cam Vano. apa enggak? Kamu Berani soalnya open semakin cam ke nggak? sini, King, Nggak Vano, bisa, kamu semakin belum bisa, kesini, belum bisa. Semakin Belum ini bisa. King pertanyaanmu. Vano, King Richard. Berani aku open cam enggak? Kalau Apa? Pak Vano sering open cam dia. Iya. Nanti kan mau pingin lihat, ayo Vano, open cam. Kalau Bang Vano ini zaman Berarti ini dia. Bang King, kalau Bang Vano ini zamannya MIRC, zamannya Friendster, ini sudah debat lintas agama dia. Kamu masih baru. Ayo buktikan dulu. Ayo tunjukin, kamu punya janggut nggak? Masih baru. Sudah dibilang belum bisa on cam kok. Apaan sudah sering berdebat diskusi. Masa nggak bisa Itu open akunnya cam? baru King, masih 400 followernya King, bukan akun yang lama. Kalau akun yang lama dia sering memang oke. Gitu. Vano, pengakuan iman dulu, Vano. Dulu saya buka live. Pengakuan iman dulu, Vano. Kalau kamu Iya. Kristen. Ya, coba Pengakuan iman. Ayo. Tuh, pengakuan iman katanya Bang Vano. Di Itu. sana, ayo. Oke, host boleh saya minta tolong kepada teman-teman yang di bawah hampir 700 orang, bantu di follow akunnya Bang Vano biar open cam, biar si King Ya. Richard ini puas gitu. Bantu ya. Tuh, dibantu teman-teman, di follow. Ini Eh. Bang, Vano ini membuktikan Bang, bahwa ini aja beliau Bang. adalah orang Kristen. Kalau Dibantu di follow. Kalau Itu Bang disuruh Vano ini katanya Kristen, Bang Vano pengakuan iman pengakuan Rosali. Iya, pengakuan iman Rosali. Oh, Rasuli. Oh iya, salah ucap berarti saya. Mana? Bisa nggak? Wah, buka Google lagi di pasti dia. Iya.
biarin King, biarin. Biar Pak Vano bisa open cam dan biar beliau bisa membuktikan bahwa beliau Iya. adalah benar-benar orang Kristen. Betul. Bantu di Kalau follow janggutnya- teman-teman biar beliau bisa open cam. Janggutnya panjang, aku yakin dia udah mualaf nih. Pokoknya gitu aja. Jangan fitnah King. Iya, tapi jangan Jangan dipotong ya, fitnah. awas ya, langsung dipotong loh, awas loh. Oke. Tahuan loh. Di follow dulu teman-teman. Loh iya, King Richard ini kan memang sudah mengenal Pak Vano. Dia kan Pak Vano memang sering live, sering buka on cam. Waduh, hebat nih dapat koin nih Bang Vano nih. Subhanallah, Vano. Bukan Nggak koin usah itu framing. King, bukan koin. Itu followers itu. Waduh, Gak usah kau framing, King, gak usah King. fitnah. Kalah argumen, nyerang pribadi. Tak baik seperti itu. Saya juga keberatan kalau Pak Vano itu dibilang Islam karena dari dulu dia sudah menyatakan dia agama Kristen, pengikut Yesus. Iya, karena haram hukumnya seorang muslim mengaku sebagai seorang Kristen itu haram, berdosa, bahkan bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Itu resikonya. Silakan Iya, tapi teman-teman bisa di follow kan ya, bantu di follow ya orang teman-teman ya. nyamar kayak gitu. Bantu Bisa di follow aja. teman-teman. Open cam itu bisa berapa sih? Bang Vano, ada musik. I love YouTube, Bang Vano. Aduh, Bang Vano. Di mute dulu. Ini di live kan mungkin sama Romo. Vano, aku mau lihat wajah kamu, Vano. Ayo. Kan sudah sering lihat wajah Vano. Ini King. aja bang, pengakuan Jangan iman aja munafik dulu. lah. Pengakuan iman. Aduh, Bang Vano ini di mana sih? Suruh aja pengakuan iman dulu bang. Ayo pengakuan Imam Rasuli dulu, ayo. Doa Doa bapak kami ayolah. lagi. Vano, kamu kemana Vano? Jangan ngumpet kau. Awas kalau potong janggut kamu. Halo. Oh, enggak lari aku, panjang lari di sini aku. Tenang, Pak. Ya kali Tenang, aja kamu Pak. potong janggut. Ya, Iya, Pak. teman-teman. 353 orang bantu di follow akun Bang Vano ini, teman-teman. Ayo, monggo. Biar Bang Vano membantah fitnahan daripada si King Richard ini. Kenapa diam tuh si Bang Vano? Musik, ada musik tuh Bang Vano. Musik di mana itu? Matikan dulu musiknya, Bang Vano. Ya, kecilkan suaranya, Nak. Kecilkan suaranya, Nak. Matikan Nah, musiknya. ini biar saya buktikan karena di rumah pun bawa lagu-lagu apa rohani ya kan. Jadi udahlah. Terserah dia aja nanti. Banyak juga bisa di-download di YouTube. Ah, gimana sih? Pokoknya Iya, boleh aja iya. kamu. Iya. Kalau udah pakai Aduh, janggut King itu Richard pasti ini kamu udah berburuk malam. sangka terus King Richard ini. Dia Kristen, King Richard. Yang mana kita? Aku Aduh. pengen tahu aja. Siapa tahu jidatnya udah hitam juga gimana? Ayo. Sudah berapa Ya. followernya itu? Sudah bisa? Masya Allah. Belum. Sudah boleh tuh buka on cam, sudah. Udah. Sudah bisa, host. Enggak, Halo, enggak, sudah bisa? belum bisa. Coba cek. Masih 600-an, masih. Belum. Makanya selalu saudaraku Kristen selalu menuduh saya sebagai mualaf. Aduh, dalam hatiku udahlah. Terserah kalian lah. Aku Gini, mengatakan Vano ini gini, Vano. sejujurnya Makanya apa gini, dikatakan Vano. Yesus. Kita curiga ke kamu karena itu pertanyaan yang selalu dibahas di room-room Muslim. Tidak pernah Nah, ada ini orang Kristen kenapa- bertanya kenapa seperti enggak- itu. Cuma Iya, Vano kenapa aja enggak- bertanya begitu. Kenapa Makanya kami enggak curiga. saudaraku sendiri teliti? Kayaknya Kenapa kamu enggak saudaraku sendiri teliti? Kamu nyamar. Betul Gitu. tidak itu perkataan Yesus? Kalau memang perkataan Yesus, kenapa dibantah? Kan begitu. Enggak apa-apa, kan bisa berbohong dalam 3 hal. Oh tuh, berbeda 3 hal, ayo lo. Mau dibahas, Itu kawan? bukan masalah Islam. Kita bahas Islam apa gimana ini? Mau dibahas? Mau dibahas itu? Di room Hedis juga kemarin kan ada yang ngaku Kristen. Iya, mau dibahas itu tentang Filipi 1:18 itu, Roma 3 nomor 7. Mau Ayo dibahas? Vano, pengakuan iman dulu, jangan lari-lari. Nah, kenapa lari? Kenapa lari? Pengakuan iman dulu. Nyenggol setelah ditantang lari. Coba dulu pengakuan imam.
Ayo, pengen tahu, Vano. Tunjukin. Belum bisa, udah bisa host, udah bisa host. Karena saya buka di sini belum apa. Chat dulu bos, udah bisa, udah bisa. Ngomong aja. Kan kamu Kristen, pasti sudah hafal itu. Kamu kan Udah ngaku bisa, oh. Kristen. Gak usah dulu apa, ajari saya dengan apa, ajaran-ajaran yang apa yang kamu percayakan, yang apa sekarang ini, ya. Bukan Iya. saya sombong dan apa, ya. Ajaran yang apa, saya tidak mau keluar dari ajaran Yesus itu aja. Yang saya minta pengakuan iman. Pengakuan Ya. iman. Pengakuan iman kamu. Kalau kamu Islam. Kalau kamu Kristen maksudnya. Nanti aja. Tenang, Ipo. santailah. Nah, ini kan ketahuan. Kan ketahuan. Bukan ketahuan. Nah, tadi saya baca tadi apa? Doa Bapa kami yang di surga, ya kan? Di Pengakuan iman. Pengakuan iman. Tenang dulu. Tenang dulu. Sabar, saudaraku. Sabar ya. Soalnya gini, Vano. Ya, kamu perasaan satu-satunya ini Kristen. ada 700 orang lebih loh. Masa nggak bisa bantu teman-teman untuk follow nih akun Bang Fano? 700 orang nih. Minimal berapa sih Bantulah itu teman-teman. follow Bang? Sebentar. Gini, Vano. Bisa Kamu itu. Coba suruh turun satu-satunya- dulu. Sebentar, Bang. Ini Vano satu-satunya Kristen yang nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nggak ada Kristen yang nggak percaya Yesus Ya sebagai Tuhan. banyak lah King, banyak Ada, King Bang. yang nggak percaya Edis, King. Edis itu tidak percaya Yesus Tuhan. Edis Si itu Edis nggak TV percaya. itu yang kalian Ya, bangga-banggakan tadinya, itu. tapi Edis mereka- itu nggak percaya sekarang bahwa dia Yesus Tuhan. Ya dia Bukan percaya cuma sekarang. Vano. Itu dulu bisa aja kan orang seperti Paulus dulu akhirnya dapat Jangan hidayah. keluar. Akhirnya dia tahu Siapa bahwa tadi Yesus itu mengatakan adalah Tuhan. pengakuan iman Kristen? Jangan keluar ya, masih di sini saja ya. Karena saya nanti sama kamu ya. Biar saya tunjukkan ya. Oke ya. Karena kamu selalu apa? Coba Bang Vano turun dulu. Habis itu naik lagi. Belum bisa itu Romo, belum bisa Romo kalau cuma 700 Romo. Belum Itu bisa dideteksi dari hostnya. Kalau ada diterima. Host, udah bisa host. Host. Halo Pak host. Udah bisa coba cek dulu Pak host. Biar saya apa dulu, dikiranya nanti aku berbohong, nggak ini ya kan. Saya tidak mau itu. Jangan katakan nanti saudaraku Pak Rizky, ini si Vano ini penyesat, si penyesat, ya kan? Ajaran-ajaran apa? Karena sudah Iya, betul. ya. Betul Vano, betul Vano, Kristen KTP. Coba doa Bapak kami dulu, Vano. Bisa nggak? Coba. Bisa nggak? Udah bisa Pak Kan host. sudah. Saya Vano, tadi doa kan Bapak sudah kami, King. coba. Nggak Bisa bisa, juga. itu dia nggak bisa. Itu bohong itu. Nanti kamu bohong nih. Doa Bapak kamu aja kamu nggak berani. Sudah berdusta itu, Bang. Ayo, doa Bapak kami Jangan ayo. congor Dah. kau bang. Belum apa ya, ada apa-apa mau ku tengok apa tentang Alkitab ini, maaf ya saudara ya. Kalau Vano, itu jauh Doa lah, Bapak kami aja dulu nggak apa-apa, Kenapa? Vano. Ayo. Ayo, doa Bapak kami. Mengartikan apa perkataan Yesus saja sudah apa kamu menolak, kau bantah perkataan Yesus saja. Coba belum Vano. bisa, Hot. Vano Belum udah malu bisa. dengan agama sendiri ya. Udah malu ngaku Oh. agamanya ya. Udah, Belum Vano, bisa. doa Maaf, Bapak kawan. kami. Coba. Bisa lebih sopan lagi, Te Martir? Bisa lebih sopan Anda? Begini aja lah, kalau nggak percaya kalian tanya Pak Dehen, tanya Pak Narbirong, Doa Bapak kami aja tanya dulu. tanya Pak Vano, doa Bapak kami siapa aja lah. ini, Nggak usah Wak? mau tanya siapa ya. Doa Bapak anak kami. mata, ya kan? Aku ini karena sering aku masuk ke room mereka ya, dan mereka tahu siapa. Nggak ada Bang. Aku nih penonton setia anak Batak Bang. Aku tahu Bang. Alah, gak usah lah kamu apa. Kamu saja kurasa belum diperbolehkan naik kan? Ya Saya udah, sudah pernah. Ya, sudah ya. ngomong di bawah saja, ya. Iya. Ngomong di Memang bawah cocok saja di bawah dulu. dia karena dia nggak apa.
Sudah diperingatkan berkali-kali. Beginilah sifat-sifat kami Teman-teman, apa? 697 orang. Bantu di follow akunnya ini, akunnya si Vano ini. Ya minta tolong saudaraku Teman-teman supaya yang apa? belum Sedikit follow, membuktikan kepada bantu follow saudaraku ini. dulu. Ya, Ya. tolong bantu saudara, biar kubuktikan kepada saudaraku ini bahwasanya aku bukan mualaf ya, aku Kristen, pengikut ajaran Yesus. Tapi dia selalu mengatakan tidak begini begono. Ya udah. Inilah permintaan saya kalau boleh ya. Saya tidak ini kian meminta apa sama saudara-saudara karena dia ingin mau dibuktikan, oke. Jadi kalau saya bertanya nanti tidak kamu, Pak Rikia, berarti kamu bisa tahu jawabannya ya. Kalau kamu bantah nanti ayat yang saya bawakan ini nanti, kalau tidak kamu ikuti, ya ingat ya. Dengar kan? Masih dengar kan, Pak Rizky? Iya. Pak Rizky? Nah, kalau kamu tidak mengikuti ini nanti, Pak Rizky ya, berarti kamu tahu sendiri jawabannya siapa pengikut siapa kamu. Ya, oke ya? Sekarang aku Itu minta aja. cuma Vano, Tunggu, doa Bapak kami jangan dulu. kemenangan. Kita saling membuktikan. Kita saling Iya, doa Bapak kami dulu coba. membuktikan. Vano, doa Bapak kami coba aku mau dengar. Wah, nantilah itu. Nanti Ya, kenapa nanti? Sekarang aja ya supaya kita dengar kamu benar Kristen. Ayo. Jangan jadi anak-anak kita, Masa Pak. nggak bisa? Aduh, Iya. itu aja kamu nggak bisa buktikan gimana sih? Ya, nanti Juga nih. nanti begini ya, setelah Pak Vano open cam, King Richard juga open cam nanti ya. Oh gitu Sepakat ya? Adil kan? Sepakat ya? Adil kan? Tapi gini bang, kalau aku open cam aku takut nanti aku dikeroyok. Inilah Nanti aku dikeroyok, aku didatangin. mental pengecut ya seperti Enggak, ini. aku kan Iya, betul. persekusi Kalau bang. begitu hanya Kasihan meminta kan aku. orang apa? Ya kan ini minoritas. Mana ini kamu ya? Pengecut ya seperti ini nih. Enggak, aku takut Bisanya dipersekusi fitnah, bang. Benar, framing, nyuruh orang lain Serius, open Bang. cam, dirinya sendiri nggak mau open cam. Inilah Iya. mental pengecut ya Iya. seperti ini. Aku ngaku aja lah, aku takut bang dipersekusi, benar, serius aja. Nanti Lah, aku kenapa nggak nggak usah takut saya? framing. Kenapa nggak takut saya? Kenapa nggak Serius. takut saya? Nggak usah framing. Kalau Vano kan aman bersama dengan mayoritas. Aku kan minoritas. Kenapa? Nggak usah framing, nggak usah framing. Itu kan Inilah sering kita. kejadian bang, masalahnya bang. Nggak usah banyak bacot, Richard. Nggak usah Iya. banyak bacot. Bukan gimana, aku kalau di luar negeri aku berani. Apa Nggak usah bedanya, banyak bacot. Apa bedanya? King Richard Kristen, Vano Kristen. Ya, Vano tapi Vano kan berani sudah open bergabung cam. di mayoritas, King Richard Bang. pengecut, nggak mau open cam. Kan Ya, gitu aku kan? kan masih minoritas bang. Vano udah Loh, bergabung. Vano dengan itu kan mayoritas. juga Kristen. Iya Kristen, tapi dia bergabung udah dengan kalian semua. Di mana Aku ada udah- bergabungnya? Saya buktinya tidak nih pernah udah di- menganggap Vano itu bagian dari saya. Bukan, Udah dia bukan di-follow. Muslim. Nah, aku yakin dia ini udah malas nih bang. Dia pura-pura aja nih. Dia masalahnya. kalau mu'allaf, apalagi mu'allaf orang Muslim mengaku sebagai orang yang di luar Islam, itu murtad. Sudah, hukumnya murtad. Tapi katanya Memang ada nggak dikatakan apa ini bisa berbohong orang? dalam 3 hal. Waduh, Itu gimana tuh? udah dijelasin beberapa kali kau. Berbohong dalam King 3 Richard. hal. Kan bisa aja. Dia berbohong Inilah dalam macam-macam 3 hal, Thomas, Vano. Pak. Thomas, inilah beginilah sifat-sifat Thomas, Pak. Tidak percaya, selalu tidak percaya. Ya Ini udah, ayo hidup doa Bapak Thomas kami begini. dulu. Ayo doa Bapak kami dulu, aku mau dengar kau Vano. Apa susahnya? Jadi kalau apa nanti macam mana, saudara? Ngomong aja. Aku main di Oke, lumpur deh. oke, Kalau karena kamu permintaan bisa- saudaraku. Kita nanti kalau bisa on cam aku, on cam juga di situ ya. Bisa ya, sepakat ya. Janganlah. Dan Kasihan ada aku lah, satu nggak boleh lah ayat, gitulah. ada satu Kasihan aku ayat aku yang saya bawakan, persekusi. saya tujukan nanti sama kamu. Kalau tidak kamu ikuti itu berarti kamu pengikut, nampak di situ nanti ya. Dan aku itu ya, kamu pengikut Iya, iya udah bang. pengikut Ayo. Yesus atau pengikut Mana kali, Vano? dunia ya. Oke ya. Karena dia berpesan di situ ya. Itu ketetapan. Bukan main-main. Ketetapan itu tidak boleh dirubah-rubah ya.
Tidak boleh diabaikan. Tetapi kalau kamu mengabaikan itu berarti kamu pengikut siapa nanti ya? Oke ya? Iya bang, iya bang. Silakan bang. Gitu ya. Mana kok lama kali Vano? Oh. Mulailah saya apa? Oke, izinkan saya. Belum lah, masih 700-an. Bapa kami yang di surga, Ya. kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Udah? Dan selanjutnya, baca lagi. Terus, King, dan ayo ada King. padamu. Terus, Berikanlah kamu. Sampai di mana tadi ini ya? itu kamu nggak apa? Bapa kami yang di surga, berdoa. Ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang apa pada Mengampuni kami, orang yang dan bersalah janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kamu membaca ini Vano, aku tahu. Lo iya itu fake itu King. Dia Kristen King. Orang Muslim nggak mungkin mau membaca ayat-ayat seperti itu King. Kan dia